Shalom Sobat Samas yang terkasih. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Samas pada hari ini. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai saat ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu melalui program Samas. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap kami dan mampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 13 sampai 22 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sobat Samas yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari sosok seorang ayah yang merupakan seorang tokoh perjanjian lama yang luar biasa, yaitu Nuh. Dapat dikatakan bahwa Nuh adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab terhadap keselamatan anggota keluarganya, bahkan seisi dunia ini. Paling tidak tanggung jawab itu ditunjukkan melalui 3 sikap yang dapat kita teladani. Pertama, keteguhan hati Bapak Nuh. Mari kita berimajinasi sebentar. Nuh hidup di tengah masyarakat yang begitu jahat, sampai-sampai Tuhan saja menyatakan penyesalannya. Walaupun demikian, Nuh tidak terpengaruh oleh lingkungannya yang jahat dan tidak percaya kepada Tuhan. Ia memiliki iman dan keteguhan hati karena Tuhan, sehingga Tuhan memilihnya menjadi partnernya dalam kelangsungan kehidupan di bumi ini. Kedua, ketaatan Nuh. Ia melindungi keluarganya dengan ketaatannya. Ketika disuruh Tuhan membuat bahtera, suatu tugas yang sangat tidak masuk akal, alias mustahil bagi manusia. Tetapi ia tetap taat dan mengerjakannya. Bagi manusia sangat logis meragukan itu. Dimulai dari ada tidaknya hujan lebat berhari-hari, besarnya bahtera, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bahtera itu. Butuh puluhan atau ratusan tahun untuk membuatnya. Bisa jadi ia dikira orang gila
yang kurang kerjaan oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi sekali lagi, Nuh menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Ketiga, kebijaksanaan Nuh. Ia berhasil membimbing keluarganya untuk tetap taat dan menyembah Tuhan di tengah lingkungannya yang bobrok. Mereka tidak terpengaruh oleh ejekan dan cibiran orang di sekitarnya. Tidak mudah memang menjadi kepala keluarga dalam kondisi yang sedemikian sangat tidak bersahabat seperti itu. Tetapi dengan kebijaksanaannya, Nuh dapat membuat keluarganya tetap taat dan menyembah Allah, sehingga pada akhirnya mereka selamat dari air bah. Sobat Samas yang terkasih, itulah beberapa hal yang dapat kita teladani dari Bapak Nuh. Ia adalah seorang yang teguh. Ia adalah seorang yang taat. Dan ia adalah seorang yang bijaksana. Dia bisa melakukan semua itu oleh karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita, siapapun kita, tidak harus sebagai seorang ayah, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita berserah penuh kepadanya, maka apa yang kita butuhkan, apa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan akan mengerjakannya bagi kita, seperti yang dilakukan Tuhan kepada Nuh. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa menutup renungan kita. Tuhan, bercermin dari hamba-Mu Bapak Nuh, kami selayaknya lah untuk terus memohon pertolongan-Mu agar kami dapat menjadi seorang pribadi yang taat dan setia, khususnya sebagai seorang ayah. Biarlah kami tidak mudah tawar hati dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan ketika kami mengalami tantangan dalam hidup dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.